Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, hingga kita khususnya yang hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Tidak lupa khatib mengajak kepada diri yang hadir rahimakumullah, ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ketika bertakwa, perintah Allah dan Rasulnya, haqqa tuqatih. Sempurnakan ketakwaan itu. Upayakan yang optimal meraih ketakwaan itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau wafat, pastikan diri wafat dalam keadaan sempurna iman dan Islam. Yakinkan diri meraih gelar muslim di akhir hayat kehidupan. Hadirin rahimakumullah. Suatu saat khatib bersengkrama dengan salah seorang penceramah, seorang syekh dari Gaza. Beliau memberikan sebuah kalimat sederhana yang menurut khatib nampaknya harus kita camkan dalam hati. Ini adalah sebuah kalimat yang nampaknya harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Beliau berkata, banyak orang yang bertanya, Syekh, kenapa di Gaza banyak orang yang beriman, banyak orang yang hafal Quran, banyak orang yang mengucap la ilaha illallah, bahkan keluar dari reruntuhan dan berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi Syekh, kenapa? Na'udzubillah, summa na'udzubillah, beliau berkata sambil berta'awud. Banyak orang yang berkata, kenapa seolah Allah meninggalkan mereka? Tidakkah Allah tahu? Tidakkah Allah melihat? Tidakkah Allah kuasa untuk mengangkat segala derita? Tidakkah Allah mampu mendatangkan burung ababil menghancurkan mereka? Tidakkah Allah? Terus pertanyaan yang panjang. Maka kemudian beliau berkata, hadirin, kebaikan dari Allah, Allah yang berhak memberikan. Kebaikan yang Allah pilih bagi manusia, ketahuilah ilmu manusia enggak akan sampai kepada kuasa dan sempurnanya pengetahuan Allah. Beliau berkata, beliau menyambung, kadang manusia diberikan kebaikan dengan kematian. Kadang manusia diberikan kebaikan dengan sesuatu yang dia benci. Kadang manusia diberikan sesuatu yang menyelamatkan dirinya dari hal yang mungkin saja mendatangkan mudarat bagi akhiratnya. Mana buktinya? Beliau berkata, lihat di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang ashabul ukhdud. Siapa mereka? Orang yang kita ketahui satu kampung beriman kepada Allah, tetapi Allah biarkan mereka terbakar oleh kejahatan pimpinan mereka yang ingin disembah menjadi Tuhan, dan mereka dilemparkan satu persatu ke dalam api. Beliau berkata, apakah Allah membenci mereka? Bukan. Apakah Allah membiarkan mereka? Tidak. Apakah Allah melupakan mereka? Tentu saja bukan itu alasannya. Tetapi Allah menginginkan sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Dan Allah ingin menyempurnakan azab bagi orang-orang yang zalim kepada mereka. Wa ma naqamuhu illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak melakukan hal itu kecuali apa? Illa ayyuminu, kecuali mereka beriman kepada Allah azizil hamid. Allah menyebutkan al-aziz, maha kuasa. Maha kuasa Allah. Hamid, maha terpuji Allah.
Tapi kemudian Allah mendatangkan musibah dengan datangnya seorang, naudzubillah summa naudzubillah, pemimpin yang begitu zalim, memasukkan mereka ke dalam api satu persatu karena tidak mau menyembah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan dari firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat ke-94, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Allah berfirman, "Qul in kanat lakumud darul akhirah." Kalaulah, ini sebuah kalimat yang disampaikan di dalam tafsir kepada orang-orang Yahudi la'anatullah, yang menganggap dirinya sebagai abna'ullah wa ahibba'uh. Mereka menganggap dirinya sebagai orang-orang yang turun dari keturunan-keturunan yang dimaksudkan ahibba'ullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mereka berkata, "Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah." Mereka berkata di hadapan Rasulullah SAW, "Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah." Mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami orang Yahudi, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan pernah dibakar di api neraka, illa ayyaman ma'dudah, kecuali hari-hari yang sebentar saja." Maka hadirin rahimakumullah, saking pedenya orang yang jauh dari Allah, mereka kaum Yahudi, mereka merasa diri aman dari siksa api neraka. Kenapa demikian? Inilah hadirin rahimakumullah yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah tersebut dengan kalimat at-tamanni. Apa itu tamani? Angan-angan. Sebaliknya di surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menfirmankan sebaliknya dari at-tamanni adalah at-taraji. Apa itu taraji? Roja. Apa itu roja? Keinginan. Waman, barang siapa yang yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan, maka bagi dirinya falyamal amalan salihan, beramalah dengan amal baik, wala yusyrik bi ibadatillahi ahada, jangan pernah syirik kepada Allah. Dua kebalikan, tamanni dan taraji. Ada orang yang berangan-angan dan ada orang yang menginginkan keinginannya masuk surga. Hadirin rahimakumullah. Maka syekh tersebut menyatakan, kami bertaraji kepada Allah. Kami mempunyai keinginan masuk surga dengan izin Allah. Maka ketika bencana hadir, kami mengangkat diri, kami keluar dengan kalimat La ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak seperti Yahudi la'natullah yang disebutkan di dalam Al-Quran, Qul in kanat lakumud darul akhirah. Mereka bahkan ditanya, bahkan ditantang oleh Rasulullah SAW dengan kalimat ini, Qul in kanat lakumud darul akhirah, kalaulah benar engkau mempunyai surga, fatamannawul mauta. Wahai Yahudi, suka minta, tengadahkan tanganmu, angkat tanganmu di hadapan Allah, watamannawul mauta, ya Allah datangkan kematian bagi kami. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala di ayat lanjutannya, di ayat ke-95, lan tamas wa lan yatamannawhu abada. Orang Yahudi itu enggak akan pernah kalau ditantang, wahai Yahudi coba minta mati, mereka wala yatamannawhu abada, mereka tidak akan bertamanni, bahkan mengharapkan kematian, bima qaddamat aydihim. Kenapa? Di dalam tafsir disebutkan kalimat bima qaddamat aydihim, sesungguhnya hati mereka tahu kezaliman mereka.
Sesungguhnya hati mereka tahu bahwa mereka melakukan kerusakan. Wallahu alimu bidzalimin. Dan Allah Maha tahu kezaliman mereka. Maka hadirin rahimakumullah, dari kisah ini kita mengetahui ada dua hal yang disampaikan oleh Allah kepada kita untuk menjadi panduan dalam kehidupan. Ada yang dinamakan dengan tamanni, ada yang dinamakan dengan taraji. Itu tamanni, orang berharap akhirat, orang berharap masuk surga, orang ingin menginjakan kaki di surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dirinya berharap dengan tanpa amal, maka dinamakan dengan angan-angan. Ada orang yang berkata, saya berdosa gak apa-apa. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Allah Maha mendatangkan maghfirah. Allah Maha mendatangkan berbagai macam karunia dengan izin rahmat dan rahimnya Allah. Dia, hadirin, dia dalam keadaan bertamanni. Kenapa? Amalnya amal ahli neraka, keinginannya keinginan ahli surga, bertolak belakang. Maka Al-Quran menyebut orang seperti ini sedang bertamanni. Yang taroji apa? Surat Al-Kahfi. Wa may yarju liqa'a rabbi. Wahai manusia, ingin engkau masuk surga, ingin engkau bertemu dengan Rabbmu. Wa may yarju liqa'a rabbih. Apa firman Allah? Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah. Beramalah dengan amal yang saleh. Falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadatillahi ahada. Kalau benar engkau bertaraji, kalau benar engkau mempunyai keinginan, kalau benar engkau melakukan hal tersebut dengan taraji bukan tamanni, lakukan sesuatu. Benar manusia terpeleset, benar manusia tersalah, benar manusia melakukan dosa, tapi ingat, amal manusia akan dinilai pada akhirnya. Dan hari ini Allah, kita mengetahui barang siapa mayyasjud lillah, barang siapa yang ikhlas sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'ahu darajat, kecuali mereka diangkat beberapa derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, seseorang datang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya ana as'aluka, saya meminta darimu murafaqata fil jannah. Saya ingin bertetangga samamu ya Rasulullah. Saya ingin menemanimu di surgamu. Afamin ghairu dzalik, apakah mungkin kau meminta dengan hal yang lain? Bukan itu, jangan itu. Hadza kadza, itu yang saya inginkan ya Rasulullah, hanya itu. Idzan, apa sabda Rasulullah? Tolong saya dengan memperbanyak sujud. Engkau ingin bersamaku di surga, baik berbanyak sujud. Lan yasjuda lillah, tidaklah seseorang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala illa rafa'ahu darajat, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya beberapa derajat. Wa yakhfa anhul khati'ah, dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dosa-dosanya. Artinya hadirin wakullah, ingat, orang-orang di Gaza saja meninggal dan mereka dalam keadaan sholat, meninggal mereka dalam keadaan syahadat, meninggal mereka dalam keadaan menghafal Quran. Orang berkata, duh alangkah mereka dalam keadaan kesusahan, kesulitan. Sayang ya mereka, sungguh kasihan ya mereka. Jawaban dari sang syekh berkata, sungguh saya, beliau berkata, adalah orang
yang merasa cemburu dengan mereka. Hadirin, hancur kaki mereka, diamputasi kaki mereka tanpa obat bius, mengerang semalaman mereka. Tapi yang keluar dari mulut mereka bukan makian kepada Tuhannya. Yang keluar dari lisan mereka bukan merasa terzalimi dengan keadaan. Tapi mereka berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka saya berkata, sesungguhnya bukan mereka yang harus mempertanyakan bagaimana kehidupan mereka. Apakah dalam kebenaran? Tidak. Karena mereka husnul khotimah membela agama ini. Yang justru dipertanyakan adalah kita. Beliau berkata, justru yang dipertanyakan adalah kita. Kita nggak tahu wafat kita di mana, sedang apa. Wafat kita dalam keadaan sedang melakukan apa. Kita apakah dalam keadaan masih memegang agama ini ketika wafat? Naudzubillah, kalau tidak, kita nggak pernah tahu. Sementara orang-orang itu, sementara orang-orang saudara kita di Gaza, merekalah yang patut bersyukur kepada Allah. Dan hadirin, ingatlah, kebaikan bagi manusia tidak selalu harus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi dia membenci sesuatu padahal dia itu baik bagi dirinya. Wa asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi dia mencinta, boleh jadi dia menyuka, boleh jadi dia menginginkan syai'an, sesuatu. Wa huwa syarrul lakum. Padahal itu adalah keburukan dalam kehidupannya. Hadirin Allah, di akhir khutbah yang singkat ini, khatib mengajak kepada kita semua. Hadirin Allah, jadilah orang-orang yang bertaraji, jangan yang bertamani. Kita coba diri kita semua, saya, antum semua, berdoa kepada Allah. Ya Rabb, salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah, hadirin Allah, ketika kita menginginkan sesuatu, minta sama Allah. Minta sama Allah. Kita mengingat 17 kali kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Bukan karena Allah tidak mampu memberikan hidayah, tetapi kita diperintahkan untuk meminta hidayah. Dan hidayah yang diminta hari Allah adalah hidayah yang bukan ngarang. Bimbingan yang bukan ngarang. Apa itu? An'amta alaihim. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah dengan kalimat an'amta alaihim dengan isim madhi. Dengan fi'il madhi. Kata kerja masa lampau. Artinya sesuatu yang sudah diperoleh oleh orang-orang di masa lalu. Artinya kita meminta sesuatu yang sudah jelas ujung akhirnya. Siapa yang sudah jelas ujung akhirnya? Orang-orang soleh yang sudah wafat. Ada orang yang soleh sudah masih ada. Apakah mereka bisa menjadi panduan? Ulama menyebutkan yang terbaik adalah orang soleh yang sudah meninggal. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Fatihah. An'amta alaihim. An'amta alaihim itu dijelaskan di dalam surat yang lainnya. An'amta alaihim minan nabiyyina wa siddiqina wa salihin wa hasuna ulaika rafika. Jalan orang-orang yang dulunya mereka adalah para nabi. Minan nabiyyin wasiddiqin, orang yang shadiq, wasalihin, orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau kita tidak termasuk itu, nabi jelas bukan. Shadiq mungkin perlu perjuangan, salih juga perjuangan. Kalau itu nggak bisa, bagaimana? Pilihan yang keempat, wa hasuna ulaika rafiqa, bersamai orang-orang yang sudah jelas kesolehannya, sudah jelas kesodikannya. Semoga manfaat apa yang khatib sampaikan. Fajazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu li wa lakum.
كل حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم افرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين اللهم اجعلنا آخر حياتنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم بها بحسن الخاتمة يا الله اللهم إنا نسألك من سوء الخاتمة اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا انصر إخواننا في فلسطين ربنا انصر إخواننا مجاهدين في كل مكان وزمان اللهم هد الكفرة والمشركين اللهم انصر يا ربنا مستضعفين في فلسطين مستضعفين في كل مكان وزمان اللهم ربنا تقبل دعاءنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون استغفر الله أكبر لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Suffakum mustaqim mu'tadilu. Silakan safnya diluruskan, dirapatkan. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.